Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita dengarkan warta jemaat sejenak. Pertama, ibadah minggu hari ini kita lakukan secara online di rumah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat diserahkan ke bendahara gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja di bawah ini, atau bisa dilihat melalui WA Group di media Jemaat GKO. Yang ketiga, pokok doa jemaat yang sakit dan masa pemulihan, yaitu pertama Bapak Yaneman Risakota, kedua Bapak Henry Forman Bule Gelangi, yang ketiga Ibu Tiurlan Kuta Barat, yang keempat Saudara Ebet Tuhu. Bagi jemaat lain, jika ada yang sedang sakit atau membutuhkan doa, dapat menghubungi Majelis Jemaat Gembala Sidang untuk didoakan. Yang keempat, jemaat yang berulang tahun. 1. Saudari Michelle Vanya Honanda, tanggal 29 April 2020. Nats ulang tahun Yeremia 17 ayat 7. Yang kedua, anak Jeremy Christian R. Aseng, tanggal 2 Mei 2020, Nats untuk ulang tahun, Amsal 3 ayat 1 dan 2. Yang kelima, doa bersama jemaat akan diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19.30. Informasi ada di grup WA Jemaat GKO. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat GKO BSD, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tundukkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mari kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus, penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kebudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari segala dosa-dosa dan perbaulilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara sekalian, berita pengampunan dosa pada minggu ini terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku dosa di hadapan Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 39 bait yang pertama.
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu, karena di dalam kasih sayang-Mu yang besar, maka pada pagi hari ini, kami semua telah datang kepadamu untuk bersekutu bersama di dalam keluarga kami masing-masing. Dan di dalam persekutuan ini ya Bapa, kami membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh meneguhkan dan membangun iman kami, dan kami diubahkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Saya undang jemaat untuk berdiri dan membacakan bersama-sama firman Tuhan ini. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 25, kita mulai. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca sebuah kisah di tahun 2016 tentang adanya tindakan penawanan yang dilakukan oleh kelompok radikal di wilayah Filipina, Moro, yang menyandera 4 orang WNI. Pada saat itu mereka sedang berada di satu perairan yang bernama Tawi-Tawi, dan keempat WNI itu kemudian diculik dan kemudian disandera. Kepada pemerintah Indonesia, para kelompok teroris ini mengajukan sebuah tuntutan bahwa 4 orang ini bisa dibebaskan dengan syarat pemerintah Indonesia harus memberikan uang tebusan sebanyak 14,5 miliar. Satu jumlah yang sangat tinggi. Jika pemerintah Indonesia tidak menebus keempat WNI itu, maka WNI itu akan dipenggal kepalanya dan mereka akan mati.
Dan itu terjadi pada salah satu tawanan yang berasal dari Kanada yang mereka menuntut pada pemerintah Kanada untuk memberikan uang tebusan 84 miliar. Ternyata pemerintah Kanada tidak memenuhi tuntutan tersebut. Ketika batas waktu yang ditetapkan telah lewat, maka warga negara Kanada yang bernama John Ridsdale saat itu dipenggal kepalanya dan dia tewas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menemukan tentang bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah berkarya untuk umatnya, untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua. Di dalam ayat 18 sampai ayat 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Firman ini mengatakan kepada kita bahwa Allah berkarya di dalam Tuhan Yesus untuk menebus kita. Kita ditebus bukan dengan uang seharga 14,5 miliar, tetapi kita ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, siapa sih kita sehingga Allah mau menebus kita? Siapa sih kita sehingga kita tuh pantas untuk ditebus? Bukankah kita ini adalah manusia yang berdosa? Bukankah yang pantas untuk kita terima itu adalah hukuman Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan? Tetapi dalam keadaan seperti ini, Allah justru bertindak untuk membebaskan kita dari hukuman akibat dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi jemaat mula-mula, sebagaimana jemaat yang menerima surat daripada Rasul Petrus, mereka tahu apa artinya merasa tidak berharga. Karena pada saat itu masyarakat yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus memperlakukan mereka dengan cara-cara sedemikian rupa. Mereka menghina, mereka memfitnah, mereka menganiaya, mereka membunuh, bahkan mereka menjadikan orang-orang Kristen ini sebagai makanan bagi binatang buas. Mereka sungguh-sungguh teraniaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari mana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu dipandang berharga atau memiliki nilai yang berharga? Kita bisa mengetahuinya dari caranya memperlakukan sesuatu. Di mata dunia, di mata masyarakat yang belum mengenal Kristus, orang-orang percaya dianggap tidak berharga, tidak bernilai. Orang-orang percaya pada saat itu, gereja saat itu dipandang sebagai sampah masyarakat. Itu diperlihatkan dengan bagaimana cara mereka memperlakukan gereja. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada tindakan kekerasan fisik, bahwa ada pembunuhan, dan lain sebagainya. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan, maka kita melihat bahwa perlakuan manusia dan perlakuan Tuhan kepada kita sangatlah jauh berbeda. Allah memperlakukan kita secara khusus. Dan lihatlah bagaimana cara Allah memperlakukan kita. Allah katakan, kamu ditebus dengan darah yang mahal. Hidup kita seperti yang saya katakan tadi, tidak ditebus dengan harta, tidak ditebus dengan uang miliaran, seperti para tawanan tadi. Nilai itu sangatlah tinggi, ya, sehingga seperti saya katakan tadi, bahwa pemerintah Kanada pun
tidak bisa memenuhi tuntutan daripada kelompok teroris tersebut. Tetapi di mata Tuhan, nilai kita itu jauh lebih tinggi dari 14 miliar. Nilai kita jauh lebih tinggi dari apapun. Sehingga meskipun mahal harganya untuk menebus kita, meskipun untuk itu Allah harus mengorbankan anak tunggalnya satu-satunya, Allah tetap melakukannya. Allah bersedia untuk membayarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika seandainya diri kita ini tidak ada harganya atau tidak ada nilainya, maka tidak mungkin Allah akan memperjuangkannya sedemikian rupa. Maka tidak mungkin Allah akan membela mati-matian. Maka Allah tidak mungkin akan membayar dengan harga yang begitu mahal. Tetapi Dia melakukannya. Kenapa? Karena bagi Allah kita sangatlah berharga. Jika Allah tidak menebus kita, maka kita akan hidup di dalam penghukuman yang kekal. Kita perlu dihukum karena memang itu yang pantas untuk kita terima karena dosa-dosa kita. Tetapi kita bersyukur karena Allah memperjuangkan kita dan Dia bersedia untuk menebus kita supaya kita tidak mengalami penghukuman kekal. Ya, kalau tadi saya bandingkan dengan cerita penyanderaan tadi, kita itu nasibnya sama seperti John Risdale. Ya, kalau kita nggak ditebus, kalau Allah tidak mau membayar harga dengan darah yang mahal, maka kita pasti akan mati. Upah dosa adalah maut. Ya, seperti John Risdale, dia tidak ada yang menebusnya dan akibatnya kepalanya terpenggal. Itu adalah cerita yang mengerikan. Tetapi cerita yang lebih mengerikan lagi adalah sebenarnya kita semua ini adalah tawanan dosa, budak dosa. Tidak ada yang bisa menebus kita. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam keadaan yang begitu mengerikan, Allah datang di dalam Yesus dan Dia bersedia untuk menebus dan membayar harganya. Dan inilah yang menjadi sumber sukacita kita. Ya, sesuai tema kita pada pagi hari ini, sukacita di balik penebusan. Kenapa di balik penebusan itu ada sukacita? Sehingga kita mesti mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, karena penebusan yang Allah lakukan itu membuat kita luput daripada penghukuman kekal, membuat kita luput daripada maut. Kenapa di balik penebusan itu ada sukacita dalam kehidupan kita? Karena penebusan yang Allah lakukan terhadap diri kita itu membuat kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, kita dibebaskan. Yang harusnya mati kita menjadi hidup. Dan yang ketiga, kenapa di balik penebusan itu ada sukacita yang mesti kita rasakan? Karena melalui penebusan yang Allah lakukan, maka kita mengalami perubahan status dari budak dosa, dari musuh Allah. Status kita berubah. Kita menjadi hamba Allah. Kita menjadi anak Allah. Kita menjadi milik Allah yang dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan betapa berharganya diri kita dan betapa Allah berjuang menebus kita, adakah kita merasakan sukacita yang besar ketika kita merenungkannya? Kalau kita saat ini sudah ditebus dan kita merasakan sukacita, pertanyaannya, apa yang menjadi respon kita atas sukacita yang kita alami dari Tuhan? Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-17. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ada orang yang berpikir bahwa karena Allah sudah menebus dosanya dan Dia sudah dihapus dosanya, maka dia bisa berbuat apa saja. Toh nanti saya akan diampuni, jadi gak apa-apa. Jadi dia hidup sembarangan gitu. Karena dia merasa bahwa Allah akan menjamin dia dan mengampuni dia dan menyelamatkan dia. Nah, ini adalah cara berpikir yang sangat tidak benar. Pagi hari ini kita sudah diberikan firman Tuhan
yang membawa sukacita bagi kita. Tapi Allah mau mengingatkan kepada kita bahwa orang yang sudah ditebus, orang yang mengalami sukacita daripada Tuhan, dia harus memberikan respon kepada Allah. Responnya adalah bahwa ketika dia menerima karya penebusan Allah, dia menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Allah semakin hari melalui ketaatannya kepada firman Allah. Hidup di dalam ketakutan, ini bukan berarti ketakutan karena ancaman, tetapi hidup dalam ketakutan di sini di dalam ayat 17 adalah bahwa orang yang ditebus itu hidup di dalam penghormatan kepada Allah, hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita baca Efesus 4, misalnya di situ Paulus membicarakan tentang bagaimana perubahan orang-orang yang sudah ditebus dari manusia lama ke manusia baru. Jangan lagi berdusta, orang yang berdusta jangan berdusta, orang yang mencuri jangan lagi mencuri, orang yang marah jangan sampai berbuat dosa. Ada perubahan. Perubahannya adalah dari orang yang hidup di dalam dosa, orang yang ditebus mulai belajar untuk menaati firman Tuhan. Memang itu tidak mudah, tapi dengan pertolongan kuasa Tuhan, sesuatu yang tidak mudah itu, maka orang yang ditebus mampu melakukannya. Kenapa? Karena pada akhir kehidupan manusia, setiap manusia, dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya, perbuatannya, baik ataupun jahat. Itu sebabnya kita sebagai orang yang ditebus, kita jangan ketakutan dan merasa tertekan, karena merasa bahwa Allah itu adalah hakim yang selalu melihat kesalahan kita sampai titik yang terkecil. Kita harus tahu bahwa Allah mengasihi kita, tapi kita juga tidak boleh sembarangan karena merasa bahwa Allah mengasihi, lalu kita hidup sesuai dengan kehendak hati kita. Ini adalah respon yang pertama sebagai orang yang sudah ditebus. Respon yang kedua, kalau kita membaca ayat yang ke-22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi orang-orang yang sudah ditebus bukan hanya dia memperlihatkan hidupnya semakin hari semakin menaati Allah, hidup hati-hati, menjauhi godaan dan memilih untuk hidup dalam kebenaran, meskipun untuk itu dia harus berkorban dan membuang kenyamanan hidupnya. Tetapi yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, respon daripada orang yang ditebus adalah semakin hari dia hidup bisa mengasihi sesamanya dengan kasih yang tulus. Dan orang yang bisa mengasihi hanyalah orang yang sudah mengalami kuasa daripada penebusan Allah. Karena dia tahu benar, dia tahu persis bahwa dia tuh tidak layak untuk dibebaskan. Harganya terlalu mahal, tapi Allah bersedia untuk membebaskan dia. Kenyataan ini, kebenaran ini, kasih yang dia terima yang melimpah ini, inilah yang mendorong dia untuk dia bisa mengasihi sesamanya dengan tulus, tanpa berpura-pura. Kasih Allah mengalir dalam kehidupannya, dan itu boleh dia bagikan kepada sesamanya. Mulai di dalam keluarga, di dalam jemaat, di lingkungan yang lebih luas, di tengah masyarakat. Mari kita lihat bagaimana relasi kita satu dengan yang lain. Adakah kita begitu sulit untuk membangun relasi kita dengan sesama? Adakah kita membuat persyaratan tertentu dalam membangun relasi kita dengan sesama? Ketika kita membuka diri kita dengan sesama. Kalau kita masih membuat persyaratan untuk membuka diri bagi sesama. Saya mengasihi suami saya kalau suami saya seperti ini. Seperti yang saya mau. Saya mengasihi istri saya kalau istri saya berubah seperti yang saya mau. Saya mengasihi orang tua saya kalau orang tua saya memenuhi apa yang saya mau. Maka itu berarti kita belum merasakan kuasa penebusan Kristus. Kenapa? Karena ketika Allah menebus kita, dia tidak pernah memberikan persyaratan apapun bagi kita. Dia menebus karena kasih-Nya. Maka orang yang mengalami penebusan Allah pasti bisa membagikan kasih ilahi yang ada di dalam dirinya kepada sesamanya. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pada
pagi hari ini. Kita yang sudah menerima kuasa penebusan Allah secara cuma-cuma dengan luar biasa, maka biarlah kita boleh merespon karya Allah itu dengan ucapan syukur, dengan cara mengasihi orang-orang yang berelasi dengan kita, dimulai di dalam keluarga kita masing-masing dan lingkungan yang lebih luas lagi. Mungkin itu juga pasti tidak mudah, tetapi kekuatan kasih penebusan yang Allah kerjakan dalam hidup kita, itulah yang memampukan kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini telah dinyatakan bagi kita semua, bahwa Allah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita. Bahwa di mata Allah kita sangatlah berharga. Dan harga penebusan yang begitu mahal, yaitu darah Tuhan Yesus, itu sudah dibayar oleh Allah secara sempurna. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur, dan mari jemaat GKO BSD bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyi dari NKB 116 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama. Dan di dalam persekutuan ini kami mau menaikkan doa syafaat kepadamu. Saat ini kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan berada di dalam pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan menjamah dan memulihkan jemaat-Mu yang sedang sakit dan berada di dalam pemulihan. Engkau menjamah Bapak Yaneman Risakota, Bapak Henry Forman Bulegalangi, Ibu Tiurlan Huta Barat, Saudara Ebet Tohowu, ataupun kami yang saat ini juga sedang sakit dan tidak disebutkan namanya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah penyembuh, Allah juru selamat kami. Maka biarlah janji Tuhan yang menyembuhkan itu boleh terjadi dan berkuasa atas setiap kami umat-Mu yang menaruh harapan kami sepenuhnya kepadamu. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa memberkati saudari Michelle Fanya Honanda dan juga anak Jeremia Christian R. Aseng Tuhan.
Terima kasih Engkau sangat baik bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami percaya Engkau punya rancangan yang terbaik bagi mereka. Maka biarlah Engkau Tuhan hadir menyertai dan menuntun mereka dalam seluruh perjalanan hidup yang mereka tempuh. Biarlah Engkau Tuhan menyatakan diri-Mu dengan kekuatan kasih dan kuasa-Mu untuk memberkati seluruh kehidupan mereka. Dan sukacita Tuhan dan kebaikan serta kemurahan Tuhan turun memberkati kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk keluarga Bapak Yaneman Risa Kota. Biar Engkau juga hadir di dalam keluarga ini. Engkau menyertai, menuntun, menolong, memulihkan mereka dalam hubungan mereka dengan Engkau, dalam hubungan mereka dengan sesama. Dan Engkaulah Tuhan yang memberikan kemurahan-Mu, mencukupkan apa yang mereka butuhkan, menyertai mereka dalam setiap pergumulan mereka, dan memberkati mereka dengan damai sejahtera-Mu. Kami juga serahkan keluarga Ibu Betty Rahakbau. Mari Tuhan Engkau tolong dan Engkau pimpin keluarga ini. Baik Ibu Betty bersama dengan anak-anaknya. Tuhan memberkati keluarga ini dalam perjalanan hidup yang mereka tempuh. Biarlah pimpinan dan penyertaan Tuhan boleh nyata di dalam keluarga ini. Dan mereka terus setiap hari bergantung kepadamu. Sehingga apa yang mereka butuhkan bagi kehidupan jasmani dan rohani, mereka boleh terima dari tangan pengasihan-Mu. Berkati keluarga ini ya Allah. Kami serahkan juga majelis dan keluarga. Kami percaya kalau Engkau Tuhan yang memanggil seluruh pelayan-Mu untuk melayani, maka Engkau jugalah yang menyertai dan memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu dan karunia-Mu, sehingga mereka dipakai untuk membangun tubuh Kristus khususnya di jemaat GKO BSD. Mampukan mereka untuk bekerja dengan penuh sukacita ya Allah. Dan biarlah pada saat pelayan-Mu melayani Engkau, maka Engkau juga yang turun tangan, memberkati dan bertindak atas setiap pelayan dan keluarganya masing-masing. Kami juga serahkan pelayanan pos GKO Petuo di Kalimantan Barat, Pendeta David dan seluruh pengurus gereja yang Tuhan utus untuk melayani dan memberitakan kabar baik di tempat tersebut. Engkau urapi mereka ya Allah, sehingga setiap perkataan-perkataan yang disampaikan itu boleh menjadi perkataan yang hidup, yang membangun iman dan mengubahkan seluruh jemaat. Perubahan dan kehadiran Allah dalam diri jemaat itu juga boleh dilihat dan menjadi satu kesaksian dan berkat bagi setiap masyarakat yang ada di sekitar Petuo, sehingga mereka pun pada waktunya juga boleh datang menyerahkan diri untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan memberkati pemerintah Indonesia, upaya-upaya untuk mengobati pasien terinfeksi virus, dan penyediaan sarana yang dibutuhkan, tenaga medis dan juga kebijakan yang dibuat untuk pencegahan virus. Berkati semua yang diupayakan oleh pemerintah, sehingga apa yang kami harapkan bahwa korban-korban semakin berkurang itu boleh sungguh terlaksana ya Tuhan. Dan para pasien yang dirawat oleh pertolongan dan kuasa Tuhan, bahkan oleh pelayanan para medis, satu persatu mereka juga boleh disembuhkan. Orang-orang yang saat ini sedang mengalami keadaan yang kritis, Tuhan juga jamah dan lawat mereka. Jangan biarkan mereka binasa Tuhan, tapi biarlah lawatan Tuhan terjadi atas mereka, sehingga mereka pun juga boleh diselamatkan dari kebinasaan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah melalui pergumulan dan tantangan yang sedang dirasakan oleh seluruh dunia dan Indonesia, maka bangsa-bangsa boleh datang kepadamu, gerejamu Tuhan, boleh sungguh-sungguh bertekuk lutut di bawah kakimu dan berharap hanya kepadamu untuk keselamatan, untuk kesembuhan ya Allah. Biarlah Engkau mendengar setiap doa yang keluar dari hati yang percaya dan hati yang hancur. Boleh pemulihan terjadi atas bangsa-bangsa, atas Indonesia dan juga atas kota kami, bahkan atas keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua yang beribadah pada saat ini, setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah. Biarlah melalui persekutuan yang dibangun di antara keluarga kami, maka persekutuan kami dengan keluarga boleh dibangun semakin hari boleh semakin kuat. Dan persekutuan kami di antara anggota keluarga, suami, istri, orang tua dan anak
juga boleh dibangun semakin kuat. Kami boleh saling memperlengkapi, kami boleh saling bergandengan tangan, kami boleh saling mendoakan, mengampuni dan mengasihi. Dan di dalam kesatuan itu kami percaya berkat Tuhan dan pemulihan, kesembuhan, perlindungan dan kuasa Tuhan boleh dialami oleh keluarga kami. Bapa, ini doa kami, sambut dan dengarlah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur dalam doa yang diucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi bersama dari PKJ 216 bait yang pertama. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyi dari PKJ 216 bait yang ketiga.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, walaupun saat ini kita dalam kondisi seperti ini tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kami majelis berdoa agar kita tetap menjadi umat Tuhan yang setia, kita tetap beribadah di keluarga kita masing-masing. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk membuat persekutuan kita dengan keluarga semakin hari menjadi lebih erat, lebih dekat lagi lewat persekutuan yang kita bangun setiap hari, khususnya juga setiap minggu. Biarlah Bapak Ibu juga boleh mengikuti setiap anjuran dari pemerintah, tetap berada di rumah, kita menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani, supaya kita juga boleh tetap kuat dan kuasa Tuhan, dan kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita lewat kesehatan yang kita bangun. Kita menjadi warga negara yang taat kepada pemerintah. Kami juga mohon dukungan doa dari seluruh jemaat supaya majelis bisa terus melayani jemaat lewat ibadah online seperti ini. Atas dukungan, doa, perhatian dari seluruh jemaat sekalian, kami Majelis GKO BSD mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian ibadah hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Shalom.